Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak ibu sayang. Hari ini kita mulai pembelajaran kita ya sayang ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, seperti biasa, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah anak ibu, kita harus tetap semangat ya. Kita lanjutkan lagi belajarnya. Hari ini kita masuk tema 5, subtema 2 pembelajaran keempat. Nah, di sini ada Siti dan teman-temannya berada di dalam kelas. Sepertinya ibu gurunya belum masuk. Mungkin karena apa sayang? Kita lihat di jendelanya ada hujan nak ya. Kayaknya ini ada hujan. Supaya lebih mengerti anak ibu ini gambarnya tentang menceritakan apa pengalaman Udin dan teman-temannya di dalam kelas ini. Dengarkan ibu membacanya sayang ya. Bagi anak ibu yang sudah bisa membaca, bisa ikut membaca bersama ibu di rumahnya masing-masing ya. Kita mulai. Ternyata hari ini musim penghujan nak ya, sama seperti yang kita alami sekarang, musim hujan ya nak ya. 1 minggu terakhir ini hujan turun setiap hari, kata ibu guru. Nah, musim penghujan telah datang. Indonesia adalah negara beriklim tropis. Anak ibu harus tahu itu. Nah, Indonesia mengalami 2 kali pergantian musim. Oleh karena itu disebut negara beriklim tropis. Musim penghujan dan musim kemarau bergantian dalam 1 tahun. Bulan Januari ini saatnya musim penghujan. Betul sekali, kita sedang berada di bulan Januari. Hujan datang hampir setiap hari. Lani dan teman-teman harus menembus hujan untuk pergi atau pulang sekolah. Itu benar sekali nak. Ya, ibu dan bapak ibu guru di sekolah juga sering kehujanan pulang dan pergi ke sekolah. Hal ini menjadi pengalaman baru bagi Lani dan teman-teman ya. Siti dan teman-teman berada di kelas. Di luar hujan deras dan angin bertiup. Air hujan menyiram semua benda dan tumbuhan di luar. Pohon kelapa meliuk, batang daunnya diterpa angin ya. Ini dia gambar pohon kelapa meliuk, batang daunnya diterpa angin seperti gambar ini. Rerumputan menunduk diterpa air hujan. Pepohonan dan rerumputan itu terlihat seperti menari, seperti gerak tumbuhan yang telah kita pelajari sebelumnya ya nak ya. Siti dan teman-teman mengamati gerakan pohon dan rumput itu. Pernahkah anak ibu melihat pohon diterpa angin? Tentu saja pernah, bergoyang ke kiri dan ke kanan ya, seperti gambar yang dilakukan Siti. Nah, ini dia. Gerakan tanaman itu indah seperti tangan penari ya. Lihat Siti ini. Ibu guru meminta anak-anak menirukan gerakannya. Jika saja kita sudah bisa bertatap muka, kita bisa menirukan gerakan yang dilakukan Siti ini di dalam kelas ya sayang ya. Nah, hujan sudah reda. Beni dan teman-teman bisa berolahraga di luar lagi. Nah, kemarin kita juga udah belajar tentang olahraga palang besi. Nah ya, masih ingat ya? Pak Guru mengajak anak-anak ke taman bermain. Ini dia gantung seperti di palang besi dan di pohon ternyata bisa nak ya, untuk melatih kekuatan otot tangan. Iya, masih ingat nak ya? Mereka sudah pernah belajar gerakan menggantung. Kali ini mereka akan bergerak maju dari satu pegangan ke pegangan yang lain. Cabang pohon yang rendah dan kuat juga dapat menjadi tempat bergantung seperti yang dilakukan Beni. Jika bergantung di cabang pohon, kita bisa bergerak ke samping. Nah, sebelum berolahraga, anak ibu harus melakukan pemanasan. Dan setelah berolahraga, anak ibu harus melakukan pendinginan agar tidak cedera. Ya sayang ya. Nah, saat bergantung hitunglah 1-40. Tentu anak ibu sudah hafal itu ya sayang ya. Nah, anak ibu bisa coba nanti di rumah, tapi harus dibantu oleh orang tua. Hitung sampai 1-10. Nah, ya. Ceritanya lagi nih ada ini. Apa nih sayang? Beni pulang sekolah bersama teman-teman. Oh, ini ternyata Beni pulang sekolah.
Di perjalanan terasa menyenangkan bila bersama teman. Iya, perjalanan akan terasa menyenangkan bila bersama teman ya, setiap pulang sekolah. Namun, perjalanan pulang kali ini berbeda dengan kemarin. Mengapa? Pengalaman hari ini sungguh tidak menyenangkan. Nah, bagaimana pendapat anak ibu mengenai gambar tadi? Rupanya Beni menginjak apa itu? Lumpur ketika hari hujan. Nadia ini. Amati kalimat-kalimat berikut. Tandai checklist ini namanya nak ya, pada kalimat yang benar. Permisi, kami mau lewat. Kira-kira itu benar apa tidak? Benar. Ya sayang, kita harus permisi dulu ketika kita mau lewat. Sampai jumpa. Benar apa enggak? Benar ya. Beri jalan untuk kami. Wah, ini agak apa nih kata-katanya sayang ya? Agak keras ya. Gak bagus. Yang bagus itu ini. Permisi, kami mau lewat. Kalau beri jalan untuk kami itu kurang bagus. Terkesan agak sedikit kasar. Maaf, kami tidak sengaja. Nah, itu benar. Itu bagus kalimatnya ya. Nah, anak ibu, ini pembelajaran 4, anak ibu bisa lihat nanti di buku LKS-nya ya sayang ya. Hujan sedang turun dengan deras, siswa belajar di kelas. Tadi juga sudah kita pelajari. Nah, ini lagi siswa kelas 1 berolahraga bersama ya. Nih, Pak Ari mengajak siswa melakukan pemanasan. Jadi sebelum olahraga tadi kita melakukan pemanasan ya. Setelah pemanasan, mereka mulai berolahraga. Contoh gerakan menggantung tahapnya apa nak? Yang pertama berdiri tegak di bawah palang. Ini kemarin kita juga udah belajar palang besi nak ya. Olahraga palang besi. Lakukan gerakan menggantung. Bergeraklah ke samping sambil menggantung. Tahan posisi badanmu sampai 4 hitungan. Dan lakukan secara berulang dibimbing oleh bapak ibu guru atau orang tua. Nah, kita selalu bergaul dengan teman ya nak ya. Saat bergaul harus memperhatikan sopan santun. Apa itu sopan santun sayang? Sopan santun disebut juga dengan tata krama. Ya, jika anak ibu berjalan melewati orang tua, anak ibu harus mengucapkan permisi bu, permisi pak, atau permisi ma, permisi pak, atau permisi kak, atau permisi abang ya. Jika kamu menerima bantuan dari teman, anak ibu juga harus mengucapkan terima kasih. Ya, jika anak ibu berbuat salah kepada teman, anak ibu harus mengucapkan permintaan maaf. Sopan santun harus diterapkan di mana saja anak ibu berada. Jika kita bersikap sopan santun, kita akan dihargai orang lain ya sayang ya. Nah, ini dia lagi. Pasangkan dengan kata yang tepat. Ini sedang lari-lari, kira-kira apa ini nak? Hah? Ini sedang lari-lari ya sayang ya. Nah, ini sedang ulang tahun mendapatkan kado. Ini dia lari-lari tersenggol. Kira-kira apa kata-katanya? Maaf, ini dia nak ya. Nih anak ibu bisa garis ini nanti. Ini maaf. Nomor 1 ini maaf. Nomor 2, kalau kita diberi hadiah atau kado dari orang tua, kita ucapkan terima kasih. Dan ketika kita lewat di depan orang yang lebih tua dari kita, kita ucapkan permisi. Ini dia sayang ya. Kita lanjutkan lagi. Gerak meniru angin bertiup dapat dilakukan dengan cara apa? Yang pertama, A. Mengayunkan kaki, B. Mengayunkan tangan, C. Menggelengkan kepala. Mengayunkan atau menggelengkan kepala ke kiri atau ke kanan seperti yang sudah kita pelajari ya. Berikut yang tidak termasuk dalam gerakan tari. Apa kira-kira nak? Gerakan tangan, gerakan telinga atau kaki. Kalau kita menari, kita memakai gerakan tangan, kita pakai tentu saja ya. Gerakan telinga tidak mungkin ya nak ya. Kalau gerakan kaki tentu saja kita gunakan saat menari. Jadi jawabannya B. Yang tidak digunakan saat menari adalah gerakan telinga. Gerakan menggantung melatih apa sayang? Nah, kemarin kita sudah belajar A. Keseimbangan, B. Kelincahan, C. Keberanian. Tentu saja keseimbangan. Nomor 4, menggantung pada titik-titik besi yang kuat. Tentu saja A. Palang,
palang besi. Udah ya benar kemarin nak ya. B. Tali besi. Tidak mungkin. C. Tongkat besi pun tidak mungkin. Jadi jawabannya adalah palang besi. Nomor 5. Saat lewat di depan orang tua sebaiknya kamu apa sayang? A. Lari. B. Sedikit menundukkan badan. C. Pura-pura tidak melihat. Jawabannya adalah B. Sedikit menundukkan badan dan mengucapkan permisi. Nah, baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ternyata udah selesai sayang. Nanti kita masuk pembelajaran 5 lagi nak ya. Anak ibu tetap semangat ya. Jaga kesehatan, jauhi keramaian dan tetap di rumah. Makan makanan bergizi dan vitamin. Ya, Ibu sudahi pembelajaran kita. Sampai bertemu pada pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.